Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Haluan menuju lautan dalam. Haluan menuju lautan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Akila dari jurusan S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro. Jadi, sebelumnya saya sudah menampilkan salah satu seni adat Melayu, yaitu Tari Zapin beserta lagu Lancang Kuning. Pada agenda kali ini saya akan melakukan riset tentang penerapan Pancasila di daerah saya, yaitu Pekanbaru Riau. Untuk wawancaranya akan saya tampilkan sebagai berikut. Terima kasih. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya adalah Fali Akila dari Telkom University, jurusan S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro. Jadi saat ini saya bersama warga-warga Pekanbaru sekitar saya akan melakukan wawancara terkait nilai-nilai Pancasila. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kita sebagai warga yang tinggal di Pekanbaru memiliki keberagaman suku dan budaya. Pekanbaru sendiri menganut sebagian besar kebudayaan Melayu. Apakah menurut kawan-kawan sekalian, di kota kita ini menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Mungkin boleh Saudara Fahri menjawab. Oke, baik. Sebentar. Jadi berdasarkan pertanyaan Saudara Fali Akila, mungkin tentang penerapan nilai Pancasila berdasarkan kebudayaan kota kita ini sudah cukup ada diterapkan, cuman secara keseluruhan tidak dapat diterapkan secara penuh. Seperti bisa kita lihat di sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sering terjadi bahwa tiap orang itu tidak dapat diadili secara seimbang karena antara ya tentang golongan atau ras, agama, dan lain hal. Kalau secara yang lain mungkin sudah cukup diterapkan oleh Pekanbaru. Saya kembalikan kepada Fali Akila. Oke, baik. Makasih atas jawabannya Saudara Fahri. Mungkin boleh lanjut ke Saudara Guru. Menurut saya Melayu sendiri kalau dikaji secara kebudayaan Melayu itu sangat lekat akan nilai-nilai Islamnya ya. Jadi itu udah termasuk dalam Pancasila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya dengan kebudayaan Melayu yang ada di Pekanbaru ini, kita cukup dekatlah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Saudara Guru. Mungkin boleh lanjut ke Saudara Rehan. Oke, baik. Menanggap pertanyaan Saudara Akil tadi, menurut saya kebudayaan di Riau sudah cukup ya memenuhi nilai-nilai Pancasila. Namun seperti kata Saudara Fahri tadi, belum semuanya mencakup nilai-nilai Pancasila. Yang sudah diterapkan seperti persatuan Indonesia kan, jadi persatuan dalam pada saat itu Riau sendiri mengalami karena PPKM jadi kan ekonomi jadi sulit dan banyak pedagang yang bersatu untuk mengambil hak mereka, mengungkapkan kemauan-kemauan mereka demi berlangsungnya kehidupan mereka dengan bersatu, berdemo, dan akhirnya didengar oleh pemerintah sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Makasih jawabannya Saudara Rehan. Mungkin boleh Saudara Amar tampilkan jawabannya. Ya, kalau menurut saya pribadi mungkin untuk Kota Pekanbaru udah menerapkan. Seperti halnya yang udah disampaikan Saudara Fahri dan Saudara Rehan, untuk sila kelima mungkin belum diterapkan secara merata ya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ya yang namanya kebudayaan Melayu kan itu budaya Indonesia. Budayaan itu juga salah satu faktor pendukung adanya keutuhan Pancasila. Jadi mayoritas Melayu juga menjalankan norma Pancasila seperti
seperti normal lah, menjalankan norma Pancasila seperti bersikap toleransi, udah juga menjunjung tinggi kebudayaan, udah. Terus mungkin kebudayaan itu juga salah satu dari identitas nasional ini sih, identitas nasional negara Republik Indonesia. Jadi untuk poin nomor 1 itu secara keseluruhan udah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu adalah, menurut kawan-kawan sekalian, apakah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Lalu sebutkan alasannya. Mungkin boleh Saudara Fari? Baik, terima kasih. Mungkin kalau soal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan satu hal yang sangat penting karena kita meletakkan Pancasila sebagai pedoman hidup kita atau bisa juga dikatakan dengan pandangan hidup. Itu sudah diatur bagaimana cara kita bertutur kata dan hidup rukun dalam masyarakat dan bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ya dalam nilai-nilai Pancasila ketuhanan Maha Esa kita harus melaksanakan kewajiban ibadah masing-masing atau berdasarkan sila lain kita harus menghargai manusia lain dalam bermasyarakat di Indonesia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Saudara Fari. Mungkin boleh Saudara Guru jawabannya. Ya, kalau menurut saya pribadi, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya, karena Pancasila sendiri itu merupakan landasan hidup bangsa. Dan kita sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia, Pancasila juga termasuk ke dalam apa ya namanya? Termasuk ke dalam menurut saya pribadi, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Dikarenakan Pancasila sendiri merupakan landasan hidup bangsa, yang dimana itu menjadi identitas kita sebagai warga Indonesia. Tanpa Pancasila tentu kita kehilangan jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Guru. Mungkin boleh lanjut ke Saudara Aan. Ya, seperti yang dikatakan Saudara Farid dan Guru, penerapan Pancasila itu sangat penting karena yang sudah dikatakan sebelumnya merupakan landasan hidup ya. Jadi kita harus menerapkan ke dalam kehidupan kita ini karena demi menunjang keselamatan bersama, keamanan bersama, dan ini juga bisa menjadikan hidup kita tentram tanpa adanya perseteruan antar daerah, antar budaya, antar suku. Jadi ya menurut saya emang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Mungkin boleh lanjut ke Saudara Amar. Kalau dari aku sendiri cuman mau nambahin dari 3 saudara yang tadi. Pancasila itu penting diterapkan, mungkin karena Pancasila itu adalah dasar negara yang maknanya itu menjadi pedoman bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjalankan norma-norma Pancasila kan. Jadi ya begitulah kira-kira. Oke, baik. Makasih jawabannya Saudara Amar. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana menurut kawan-kawan sekalian cara terbaik untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila tersebut? Mungkin boleh Saudara Fari. Baik, terkait pertanyaannya, cara melestarikan dan menerapkan Pancasila di hari-hari yang akan datang itu yaitu lebih memperbanyak sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila dan saling mengajari tentang nilai-nilai Pancasila agar kita semua dapat memahami tentang apa itu Pancasila. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fari. Boleh Saudara Guru. Baik, menurut saya sendiri cara untuk melestarikan Pancasila itu yang terbaik adalah dengan tetap melakukan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di kegiatan kita sehari-hari ya, dan juga selalu mengajarkan generasi yang akan datang apa sih Pancasila itu agar mereka mengerti dan selalu menerapkan Pancasila di kehidupan mereka sehari-hari. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Guru. Boleh lanjut ke Saudara Rehan. Oke, menurut saya cara melestarikannya itu
salah satunya menanamkan sikap toleransi antar umat beragama ya. Karena seringkali agama A dengan agama B itu saling menyenggol. Dan seharusnya untuk generasi selanjutnya diajarkan nilai-nilai yang baik, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara bersosialisasi dengan baik, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, agar tidak terjadi kesalahpahaman, perpecahan, dan kegaduhan ya, semacam itu. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Boleh lanjut ke Saudara Amar? Ya kalau menurut saya mungkin saya cuma nambahin sedikit ya. Mungkin bisa dengan cara menghormati sama umat beragama, terus juga bisa dapat dengan mensupport produk lokal, terus juga bertanggung jawab atas kewajiban yang udah kita lakuin di dalam NKRI sih. Oke. Baik, terima kasih Saudara Amar. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait nilai-nilai Pancasila ini. Sesungguhnya wawancara ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita, tapi untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di kemudian hari. Makasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.